قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان القبر وسؤاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر للميت حين يوضع فيه ويحك يا ابن آدم ما غرك بي ألم تعلم أني بيت الفتنة وبيت الظلم وبيت الوحدة وبيت الدود. وقال محمد بن صبيح بلغنا أن الرجل إذا وضع في قبره فأذب أو أصابه بعد ما يكره ناداه جيرانه من الموت أيها المتخلف في الدنيا بعد إخواني وجيرانه أما كان لك فينا معتبرا أما كان لك في متقدم إياك فكرا أما رأيت انقطاع عملنا أنا وأنا في المهلة فهل استدركت ما فات إخوانك وتناديه بقاء العرض أيها المقتر بظاهر الدنيا هل اعتبرت بمن غيب من أهلك إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Fasal menerangkan tentang kuburan dan pertanyaan yang ada di kubur. Minta maaf, rumah terakhir kita adalah kuburan. Rumah masa depan kita adalah kuburan. Mau tidak mau, pasti kita bakal menjadi penghuni kuburan. Minta maaf, walaupun saat ini mungkin kita kalau lewat kuburan kita melihat satu pemandangan yang sangat menakutkan dan sangat menyeramkan. Kadang-kadang kita nggak mau lewat kuburan. Tapi perlu kita ingat dan perlu kita renungkan, kita pasti bakal menjadi penghuni kuburan. Mau tidak mau, berani atau tidak, pasti kita bakal menjadi penghuni kuburan. Al-qabru, kata Nabi, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Kata Nabi, kuburan satu tempat pertama yang akan menyampaikan kita kepada kehidupan akhirat. Jadi kapan kita mau memasuki kehidupan akhirat, maka pertama yang harus kita lalui yaitu kuburan. Dan kuburan akhir dari tempat yang ada di dunia. Akhir kehidupan dunia yaitu masuk kuburan. Ketika seseorang masuk kuburan, maka selesai urusan dunia. Yakni selesai tempat-tempat yang ada di dunia. Ketika seseorang masuk kuburan, maka inilah awal mula kita akan meniti kehidupan yang ada di akhirat. Mau tidak mau pasti kita bakal mengalami satu kematian. Sebab yang bisa mengantarkan seseorang ke kuburan yaitu mati dulu. Nggak bakal orang hidup dikubur. Nggak bakal orang hidup dikubur. Orang dikubur apabila sudah mati. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dimanapun engkau berada, di tempat yang kokoh, bersembunyi di tempat yang luar biasa, benteng yang berbeton, pasti kamu bakal mengalami satu kematian apabila tiba waktunya. Tidak bisa diundur dan juga tidak bisa diajukan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila ajal seseorang sudah tiba, tidak bisa diajukan dan juga tidak bisa diundur. Pernah suatu ketika di zamannya Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman sedang mengadakan satu majelis, teman-temannya pada datang. Cuma
saat itu yang datang bukan manusia. Di antara mereka yang datang bukan manusia, cuma malaikat pencabut nyawa. Malaikat ini merubah bentuknya seperti manusia, merubah bentuk seperti manusia. Cuma yang menjadi fokus pandangan orang malaikat tersebut yaitu orang yang ada di sampingnya Nabi Sulaiman, dipandangi terus oleh malaikat pencabut nyawa, dipandang terus sampai-sampai temannya Nabi Sulaiman ini bertanya kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabiullah, siapakah gerangan orang tersebut? Dari tadi orang tersebut memandangku, tidak pernah lepas pandangannya untuk memandang aku, kata temannya Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman tahu, innahu malakul maut, wahai saudaraku, wahai temanku, itu adalah malaikat pencabut nyawa. Maka ketika temannya Nabi Sulaiman ini tahu bahwasanya yang memandangnya terus menerus itu adalah malaikat pencabut nyawa, maka temannya Nabi Sulaiman ini meminta kepada Nabi Sulaiman agar dijauhkan dari majlis tersebut. Temannya Nabi Sulaiman pengen dikirim ke kota Hindi, ke kota Hindia, supaya jauh dari malaikat pencabut nyawa. Maka Nabi Sulaiman memanggil angin. Dipanggil angin oleh Nabi Sulaiman, kemudian orang tersebut diikutkan oleh Nabi Sulaiman dengan angin. Pas, sampailah ke kota India. Malaikat tadi datang kembali kepada Nabi Sulaiman. Wahai malakul maut, kenapa engkau tadi memandang temanku ini? Apa yang kau perhatikan? Kata malaikat pencabut nyawa, wahai Nabi Sulaiman, aku ini bingung. Aku ini bingung. Padahal kurang beberapa detik, orang tersebut Allah perintahkan kepadaku akan aku cabut ruhnya di kota India. Di kota India, di negara India. Tapi aku perhatikan kok masih dekat dengan engkau, kata malaikat pencabut nyawa. Ya. Karena sudah ajalnya dan tempatnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dimanapun tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah pasti ajal kita bakal diambil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat pencabut nyawa. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu pun dari manusia di manakah kita akan mengalami kematian. Enggak harus di Waru. Seandainya kita saat ini tinggal di Waru, cuma enggak mesti meninggalnya orang Waru ini di Waru. Berapa banyak orang-orang yang meninggal di kota lain? Berapa banyak orang-orang meninggal di negara lain? Kematian memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya dan di tempat mana waktunya, ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita bakal mengalami kematian.